Ya, puji Tuhan ya. Kita langsung aja masuk ke bahan. Jadi kita bahas tentang satanologi. Saudara yang ingin nanti bertanya bisa lihat di chat nomor WA yang saudara bisa nanti bertanya melalui WA di Yes. kolom chatnya Zoom ini. Ya, sudah tercantum oleh host kita Ya. nomor WA-nya. Oke, saya tampilkan PowerPoint yang sudah saya siapkan. Ya, jadi ada hal-hal yang sudah kita diskusikan bersama, saudara, tentang satanologi. Dan saat ini kita membahas subtema dari mana bisa terjadinya kejahatan kalau Allah itu mencipta dengan sempurna. Sekali lagi, pertanyaannya adalah bagaimana bisa terjadinya kejahatan kalau Allah itu mencipta dengan sempurna? Mestinya yang sempurna itu kan semuanya berjalan dengan baik. Ya, yang sempurna itu enggak ada cacatnya berarti. Enggak ada kekurangannya, enggak ada kelemahannya, tidak ada faktor-faktor yang bisa mengganggu dalam perencanaan yang demikian sempurna. Tidak ada yang bisa mengganggu gugat, tidak ada yang bisa menyerongkan atau membelokkan, tidak ada yang bisa mengalahkan rencana yang demikian sempurna. Namanya aja sempurna, berarti nggak bisa diganggu gugat. Ya, apalagi Allah juga sempurna, Allah berdaulat, Allah Maha Kuasa. Ya, Maha Kuasa, tidak ada kuasa lain yang bisa mengganggu kuasa Allah. Nah, berarti kan sesuatu yang ganjil, sesuatu yang demikian sempurna dan di bawah kuasa kedaulatan Allah yang juga sempurna, kedaulatannya sempurna, kuasanya sempurna, tapi kok bisa ada yang mengganggu dan bahkan merusak, tanda petik, merusak rencana yang sudah disusun sedemikian sempurna atau mengganggu atau ya menggoyahkan ya rencana yang sudah sempurna itu. Oke, ini sudah kita bahas yang lalu. Jadi saudara-saudara kalau mau ada yang baru ikut dan mau mempelajari silahkan ikut dari yang pertama karena semua itu pemikirannya kita susun secara bertahap. Kalau saudara tidak ikut dari yang pertama ya saudara kehilangan informasi-informasi yang penting yang kita sudah bahas sebelumnya. Jadi nggak apa-apa ikut sekarang, tapi nanti kalau belum pernah dengar yang pertama dan kedua, silahkan ikut ya dan mengikuti. Dan saya yakin kalau Anda mengikuti dari awal, dari pertama, kedua, dan yang sekarang ini, saya yakin saudara akan lebih memahami. Ya, oke, saya lanjut. Jadi Alkitab memperkenalkan kepada kita bahwa Allah bukanlah Allah yang tidak berdaya dan tidak berkuasa alias tidak berdaya atas kejadian-kejadian yang terjadi di muka bumi ini. Jadi Allah kita bukan Allah yang tidak berdaya, saudara ya, tapi Allah yang maha kuasa kan. Namanya maha kuasa aja kan wah maha bisa begitu. Dan apapun yang Allah mau pasti akan Allah laksanakan ya dan pasti berhasil, dan apa yang Allah tidak mau pasti Allah akan mampu untuk membuat hal yang akan terjadi itu tidak akan terjadi ya kalau Allah nggak mau terjadi.
Jadi kalau Allah tidak mau kejadian X itu terjadi, maka Allah dengan kuasanya langsung dapat mengkat ya kejadian X itu sehingga tidak pernah bisa terjadi. Jadi bukan lalu kejadian X yang di luar rencana Allah tiba-tiba bisa terjadi di luar kendali Allah, di luar pengetahuan Allah, di luar kuasa Allah, di luar kedaulatan Allah. Nah, itu sesuatu yang amat sangat aneh, ya, amat sangat ya misterius atau absurd, ya, absurd itu keanehan. Oke, sehingga memungkinkan terjadinya. Jadi Allah itu kalau tidak berdaya dan tidak berkuasa, tidak berdaya dengan kejadian-kejadian yang terjadi di muka bumi ini, sehingga memungkinkan terjadinya kejadian-kejadian yang di luar rencananya. Nah, perhatikan, memungkinkan terjadinya kejadian-kejadian yang di luar rencananya. Dan itu kan jelas sangat impossible. Ya, bagaimana bisa terjadi kejadian-kejadian yang di luar rencananya? Atau di luar pengetahuannya Allah, atau di luar perhitungannya atau prediksinya, atau di luar kedaulatan atau kuasanya yang sempurna. Nah, itu tidak mungkin. Ya, kita sudah paham lah itu. Itu semuanya tidak mungkin. Oke. Nah, ini kita juga sudah bahas ya, Allah berkuasa atas perkara besar, perkara kecil, ya, dari perkara yang sepele sampai perkara yang paling penting, Allah berkuasa atas semuanya. Allah berdaulat atas semuanya dan Allah menguasai semuanya. Tidak ada perkara yang Allah tidak menguasai. Atau Allah tidak berdaulat, atau Allah tidak berkuasa di dalam peristiwa tertentu atau kejadian tertentu dan sebagainya. Nah, kalau saudara sudah paham ini, ya, maka ya sebetulnya saudara dan saya sudah oke untuk sepaham di dalam pelajaran-pelajaran selanjutnya. Ya, jadi saya sengaja memaparkan kebenaran-kebenaran ini untuk kita itu punya basic yang sama, ya, atau istilahnya presupposisi yang sama. Kalau presupposisi kita sudah beda, kita sulit akan lebih maju bersama-sama. Dengan presupposisi yang sama, nah majunya akan sama. Tapi sekali lagi bukan berarti tidak ada kesulitan, ada kesulitan, ya. Oke, saya lanjut. Jadi ini ayat-ayat yang saya paparkan di sini adalah ayat-ayat yang berkaitan dengan yang saya sebut di sini, ya, seperti undi di pangkuan, tapi segala undi dibuang di pangkuan, tapi segala keputusannya berasal dari Allah. Burung di udara tidak mungkin jatuh di luar kehendak Bapa di surga. Rambutmu sudah terhitung semua, dan pemerintah pun tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan semua pemerintah itu adalah penetapan dari Allah. Semua pemerintah. Jadi dengan kata lain, dari perkara yang paling sepele, yaitu masalah undi, masalah burung, masalah rambut, sampai perkara yang paling hebat dan paling berkuasa, yaitu pemerintah, dan raja pun berada di dalam tangan kuasa Allah. Ya, raja, saya belum sebutkan di sini tentang raja itu. Itu ada ayatnya juga. Kalau tidak salah, Amsal 29 ayat 1. Ya, coba kita baca. Amsal 29 ayat yang pertama. Ya. Oke, sebentar. Amsal 29 ayat yang pertama. Siapa bersih tegang leher walaupun... Maaf. Berarti salah itu. Oh, bukan ya. Amsal 21 ayat 1. Oh, sorry. Ya. Amsal 21 ayat yang pertama. Ya. Hati raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan, dialirkannya kemana ia ingini. Nah, perhatikan, hati raja
seperti batang air di tangan Tuhan. Ya, akan dialirkan kemana saja menurut kehendak Allah. Wah, luar biasa sekali itu. Amsal 21 ayat 1. Hati raja itu di tangan. Raja itu kan penguasa tertinggi. Ya, raja itu melambangkan kekuasaan tertinggi, paling mutlak, tidak ada yang bisa melebihi kuasa raja. Ya, kalau raja itu takut akan Allah, ya berarti hanya Allah saja yang lebih tinggi dari raja. Selain itu tidak ada lagi yang bisa lebih tinggi dari raja. Ya, ini gambaran kekuasaan raja. Itu pun ada di dalam kuasa dan kedaulatan Allah. Nah, oke. Udah ya. Jadi kita sepakat nih sudahan. Ya, moga-moga tidak ada yang masih ragu-ragu. Apakah ada wilayah tertentu yang Allah tidak berkuasa di situ? Atau apakah ada kejadian tertentu yang Allah tidak berdaulat di situ? Ya, apakah ada sesuatu yang bisa terjadi di luar rencana Allah? Nah, itu kalau masih ada ragu-ragu, memang agak bingung. Tapi kalau saudara sudah mantap semuanya, ya it's okay. Tapi saya yakin, ya memang saya tahu belajar seperti ini tidak mudah. Ya, apalagi kalau pemahaman Anda sebelum ini adalah pemahaman yang bertentangan dengan hal-hal yang saya ajarkan, ya tentunya akan lebih sulit. Tapi tidak ada yang tidak mungkin, karena saya sendiri dulu juga sangat menentang pendapat-pendapat seperti ini. Saya dulu merasa ini pendapat ekstremis atau pendapat yang tidak benar. Tapi setelah saya makin baca Alkitab, ternyata ini justru pendapat Alkitab. Ini bukan ekstrem. Ya, oke. Saya lanjut. Nah, ini ada gambaran yang saya paparkan di sini tentang dualisme. Ya, gambar ini pernah saya share dari beberapa seminar saya. Jadi pandangan umumnya orang, pemahaman orang tentang kuasa setan dan kuasa Allah itu seperti gambar ini. Yaitu ada dua lingkaran, satunya Allah, satunya iblis. Mungkin mau dibuat yang iblis lebih kecil, Allah lebih besar. Rasanya nggak mungkin kalau dibuat iblis lebih besar dari Allah. Allahnya lebih kecil, itu nggak mungkin ya. Jadi biasanya memang Allah pasti lebih besar dari iblis. Tapi ada dua kekuatan yang besar yang saling bersaing dan saling mau mengalahkan. Nah, ini dualisme. Jadi memang sudah dari sononya dua kekuatan ini saling beradu kekuatan dan tidak pernah bisa salah satu melenyapkan yang lain. Jadi Allah itu mau melenyapkan iblis dari dulu sampai sekarang, tidak sanggup-sanggup terus. Iblisnya tetap eksis dan tetap ada, dan kemungkinan gambarannya ya sampai Allah mungkin kewalahan gitu ya. Ya ini gambaran konyolnya gitu. Allah sendiri kewalahan untuk bisa mengalahkan iblis. Dan iblis juga ingin melawan Allah. Waduh, dia mau merusak ini, merusak itu. Yang ngaco ini, ngaco itu, dia juga mau mengalahkan Allah, tapi iblis tidak pernah bisa mengalahkan Allah. Jadi dua kekuatan ini saling beradu terus, tidak selesai-selesai. Ini bagaikan cerita wayang ya. Cerita wayang itu seperti tentara Kurawa dan Pandawa ya. Ya itu gambarannya seperti itu kira-kira ya, Kurawa dan Pandawa. Jadi ada kekuatan yang baik, golongan yang baik, ada golongan yang jahat, yang selalu beradu kekuatan yang baik mau mengalahkan yang jahat mau mengalahkan yang baik. Nah, itu kadang-kadang yang jahat hampir kalah, tapi nggak pernah bisa kalah tuntas. Lalu akhirnya yang jahat kuat lagi, mau mengalahkan yang baik hampir kalah, tapi akhirnya tidak pernah dikalahkan dengan tuntas. Akhirnya yang baik kuat lagi, mengalahkan yang jahat lagi, yang jahat kuat lagi, mengalahkan yang baik lagi. Tidak habis-habis ceritanya ya, memang wayang dibuat seperti itu ceritanya ya. Kalau salah satunya habis ya berarti ceritanya sudah selesai. Jadi tidak pernah tuntas cerita wayang itu. Sama seperti mungkin cerita-cerita silat ya.
yang balas dendam, nanti anaknya nggak terima, membalas dendam lagi kepada yang membunuh ayahnya, lalu pembunuh ayahnya ini punya anak, nggak terima lagi, membalas lagi, balas-balasan nggak pernah selesai ceritanya. Ya memang dibuat gitu. Tapi apakah Alkitab seperti ini? Jawabannya pasti tidak. Ini bukan gambaran Alkitab. Ya. Nah, kalau begitu Alkitab bagaimana? Nah, ini saya sudah siapkan gambarnya. Menurut Alkitab itu seperti ini. Oh ya, tadi saya lupa untuk membuat gambar ini full ya. Gambarnya kelihatan ya? Oke, ini. Ya, terlihat Pak. Ya, jadi kalau tadi agak kecil ya, sekarang sudah lebih besar ya. Ya, sekarang lebih besar. Oke, nah gambar yang berikutnya yang saya siapkan ini. Ini baru Alkitab. Ini gambar Alkitab bahwa Allah itu yang paling berkuasa. Ya, ini. Allah yang paling berkuasa. Dan menguasai segala sesuatu. Yang segala sesuatu itu saya buat setengah lingkaran di sini. Ya, maksudnya ini kan hanya gambaran saja. Dan setengah lingkaran ini menggambarkan isinya adalah seluruh ciptaan Allah. Dan ciptaan Allah itu adalah baik segala makhluk di bumi maupun di atas bumi maupun di bawah bumi. Ya, maksudnya kalau di atas bumi kan surga, kalau di bawah bumi kan gambaran neraka. Ya, semua itu adalah dalam kuasa ciptaan Allah. Ya, Allah menguasai seluruh ciptaannya. Dan alam semesta adalah bukan hanya bumi, alam semesta ya, bumi, matahari, bulan, planet-planet, dan itu semua galaksi-galaksi semua itu ada di dalam kekuasaan Allah, sampai ribuan bahkan mungkin bilion galaksi yang tidak terhitung, semua di dalam kuasa dan kedaulatan Allah, termasuk satu makhluk yang paling seringkali dianggap paling punya kuasa hebat, yaitu iblis pun berada di dalam lingkaran ini. Ya, saudara jangan pikir iblis itu di luar lingkaran ini dan mempunyai kekuatan yang bisa melawan Allah dan menyamai Allah. Salah besar. Iblis pun termasuk dalam setengah lingkaran ini. Jadi dengan gambaran ini Anda akan makin meyakini bahwa tidak ada kuasa lain yang bisa menyamai kuasa Allah, menyaingi kuasa Allah. Ya, apalagi mengalahkan kuasa Allah. Tidak ada dan tidak mungkin. Termasuk si iblis. Karena apa? Iblis pun itu asal usulnya juga dari ciptaan Allah. Ya, cuma saya belum bahas tentang asal usul iblis. Kita ini baru mau membahas tentang bagaimana dalam ciptaan Allah yang maha sempurna ini kok bisa terjadinya kejahatan. Ya, oke. Jadi semua ada di dalam kendali Allah, dalam kekuasaan Allah, dalam kontrol Allah, dalam kedaulatannya, dan tidak ada yang bisa melampaui segala kuasa dan kedaulatan dan penetapan Allah. Tidak ada. Oke? Nah, ini gambarannya seperti ini. Jadi bukan gambaran seperti ini. Kalau gambaran seperti ini berarti ada era-era yang Allah tidak berkuasa, ada era-era yang iblis juga tidak berkuasa, tapi di mana Allah berkuasa, iblis mungkin tidak berkuasa, di mana iblis berkuasa, Allah tidak berkuasa. Nah, itu bisa seperti itu kalau gambarnya seperti ini. Tapi kalau gambarnya seperti ini, tidak ada era di mana Allah tidak berkuasa. Tidak ada wilayah, tidak ada waktu, tidak ada ruang, waktu, dan di kejadian apapun di mana Allah tidak berkuasa. Tidak ada. Oke? Harap semua jelas. Jadi ini semua larinya mau kemana sih? Satanologi kok membahas seperti ini?
ya larinya nanti sampai terjadinya setan. Seperti itu. Dan kalau saudara sudah mengamini semua ini, saudara akan langsung bisa menyimpulkan sudah, kalau begitu terjadinya setan itu bagaimana. Kalau saudara sudah mengaminkan semua ini. Tapi kita masih akan bahas lanjutan daripada pemahaman yang perlu kita pahami bersama. Jadi ini kita menyamakan pandangan. Ya, menyamakan pandangan supaya kita ini sinkron, sejalan di dalam kita belajar firman. Kalau cara pandangnya udah nggak sama ya bisa jalan satunya ke kiri, satunya ke kanan. Atau ada yang mau ke depan, ada yang mau ke belakang. Jadi nggak bisa sama. Oke. Nah, lalu dari semua kesimpulan tadi ada pertanyaan begini. Kalau begitu, apakah terjadinya kejahatan itu muncul dalam diri Allah? Jawabannya jelas tidak. Allah di dalam diri Allah tidak pernah ada kejahatan. Ya, tidak pernah kejahatan itu muncul dari dalam diri Allah. Alkitab tidak pernah menyaksikan itu. Jadi saya juga selalu mengacu kepada Alkitab ya, apa yang Alkitab katakan. Saya tidak ngarang-ngarang sendiri atau tidak menciptakan kebenaran saya sendiri, tapi ini yang Alkitab tegaskan. Ya, memang dalam diri Allah tidak ada kejahatan. Itu di Yakobus juga ada, ya. Oke. Kalau Allah berdaulat atas segala sesuatu, pertanyaan berikutnya ya. Kalau Allah berdaulat atas segala sesuatu secara mutlak, sedangkan dalam diri Allah tidak pernah ada dosa atau kejahatan. Pertanyaannya adalah, lalu siapakah yang menciptakan dosa? Dari mana asal-usul dosa dan kejahatan? Ya, saya ulangi ya. Kalau Allah berdaulat atas segala sesuatu secara mutlak, sedangkan di dalam diri Allah tidak pernah ada dosa atau kejahatan. Lalu kita sudah sepakat yang tadi, yaitu tidak ada kejadian bisa terjadi di luar kedaulatan Allah, di luar perhitungan Allah, di luar keputusan Allah. Lalu tidak ada kejadian bisa terjadi, tidak ada yang Tuhan rencanakan yang tidak terjadi. Alias Tuhan sudah mau itu terjadi, tapi ternyata tidak terjadi, sehingga Tuhan itu gagal. Nah, itu tidak mungkin juga. Tidak ada yang Tuhan inginkan terjadi, ternyata tidak terjadi. Tidak ada yang, lebih tepat mungkin tidak ada yang Tuhan rencanakan terjadi, lalu tidak terjadi. Itu tidak ada. Yang Tuhan rencanakan terjadi, pasti terjadi. Dan tidak mungkin tidak terjadi. Pasti terjadi. Yang Tuhan tidak rencanakan, pasti tidak terjadi. Ya, tidak pernah terjadi. Ya, yang Tuhan tidak pernah rencanakan, tidak akan pernah bisa terjadi. Yang Tuhan rencanakan, pasti harus terjadi. Dan tidak mungkin tidak terjadi. Oke? Saya harap ini sepakat. Dan pertanyaan berikutnya adalah, kalau seperti itu, lalu siapa yang menciptakan dosa? Nah, ini seringkali dituduh, ya, statement-statement awal kita itu dituduh, kalau begitu Allah itu yang menciptakan dosa ya. Kalau begitu asal-usul dosa itu juga Tuhan yang punya, istilahnya apa ini, Tuhan yang cari gara-gara kan sampai terjadinya dosa. Ya, itu mari kita renungkan lebih dalam. Ini makin lama makin menjurus ya. Dan saudara memang tidak bisa lari dari pertanyaan-pertanyaan seperti ini, kecuali ada orang yang memang mau melarikan diri dari fakta keberadaan yang memang Alkitab sudah paparkan semuanya. Ya, menurut saya kenapa harus takut dengan pertanyaan-pertanyaan seperti ini? Ya hadapi aja kan. Seperti dengan tadi mulai dengan periksa posisi yang benar dulu. Ya, dan tidak perlu takut untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Oke, ada yang saya mau koreksi dari pertanyaan ini, yaitu ada kalimat yang saya anggap pertanyaannya yang salah.
Yang mana yang salah? Yaitu siapakah yang menciptakan dosa? Ini pertanyaan salah. Lalu ayatnya tujuannya, berarti Allah menciptakan dosa. Itu jelas bukan ajaran Alkitab, Allah menciptakan dosa. Ya, memang pertanyaannya sudah salah kok. Ya, mau dijawab bagaimana ya? Saya koreksi dulu pertanyaannya. Nah, ini saya mau jelaskan. Bentar, mana ya? Ya, ini jawabannya. Ada yang salah atau tidak tepat dalam pertanyaan. Apakah Allah adalah pencipta dosa? Kenapa saya katakan pertanyaannya salah? Karena, nah ini penjelasannya. Karena dosa itu bukan suatu benda. Sehingga perlu ada penciptanya. Salah ya, dosa itu bukan benda yang diciptakan. Jadi kalau pertanyaannya adalah siapa pencipta dosa? Emang dosa itu barang sehingga perlu diciptakan? Tidak kan. Tapi pertanyaannya mestinya kan siapa yang melakukan dosa pertama kali? Kalau mau disebut dengan asal-usul kejahatan kan berarti pertanyaannya siapa yang bukan pencipta dosa? Siapa yang melakukan dosa pertama kali? Nah, itu. Jadi saya tegaskan di sini sekali lagi, karena dosa itu bukan suatu benda, sehingga perlu ada penciptanya. Ya, bukan suatu benda sehingga perlu ada penciptanya. Tetapi dosa itu adalah suatu tindakan atau perbuatan. Perbuatan tindakan atau perbuatan apa? Perbuatan pemberontakan kepada Allah dan hukum-hukum atau batasan-batasan yang Allah berikan. Nah, inilah definisi dosa. Sekali lagi, adalah tindakan. Jadi dosa bukan benda yang diciptakan ya, tapi dosa adalah tindakan, action atau perbuatan. Perbuatannya bagaimana? Yaitu yang memberontak kepada Allah dan melawan atau melanggar hukum-hukum atau batasan-batasan yang Allah berikan. Ya, pemberontakan terhadap hukum-hukum atau batasan-batasan yang Allah berikan. Ya itulah definisi dosa. Jadi suatu tindakan atau perbuatan bukan diciptakan. Nah, sekarang tinggal pertanyaannya siapa yang bertindak memberontak? Siapa yang bertindak melakukan perbuatan yang melawan hukum-hukum dan batasan-batasan yang Allah berikan? Nah, itu kita mulai bisa menjawab, ya kan? Oke. Nah, ini. Oke, saya mulai dengan penjelasan ini. Faktor-faktor dapat terjadinya kejahatan. Saya jelaskan seperti ini. Kejahatan itu tidak pernah eksis dari dirinya sendiri. Jadi misalnya kejahatan itu punya keberadaan dari dirinya sendiri. Sebetulnya tidak. Kejahatan itu bukan suatu keberadaan dari dirinya, bukan suatu yang bereksistensi pada dirinya sendiri, tidak. Tapi kejahatan itu adalah suatu kondisi di mana kondisi itu adalah ditariknya sebagian anugerah Allah. Ya, ditariknya sebagian anugerah Allah. Maka begitu sebagian anugerah Allah ditarik, maka kejahatan itu dengan sendirinya atau kekacauan atau
ketidakterkendalian akan dengan sendirinya terjadi kalau sebagian daripada anugerah Allah itu ditarik. Ya, ini memang suatu penjelasan yang tidak mudah dan mungkin sulit kita bayangkan secara konkret, tapi saya akan memberikan saudara analogi seperti ini. Misalnya, contohnya kegelapan itu tidak pernah eksis pada dirinya sendiri. Ya, kegelapan itu. Kegelapan itu terjadinya bagaimana? Kegelapan itu cara kita menghadirkan kegelapan itu bukan ayo ini ada kegelapan saya datangkan di ruangan ini. Enggak kan? Bagaimana cara Anda membuat supaya ruangan Anda muncul kegelapan? Apakah Anda perlu membawa benda kegelapan ke dalam ruangan Anda sehingga ruangan Anda menjadi gelap? Apakah karena gara-gara Anda membawa eksistensi kegelapan itu dalam ruangan Anda? Tidak kan? Caranya mau supaya kegelapan itu datang bagaimana? Ya, kita tinggal matikan terang yang ada. Ya, itu kalau Anda punya lampu, tentunya lampu itu ada stop kontaknya atau ada stekernya. Kita tinggal klik saja stekernya untuk memutus aliran listrik ke dalam lampu itu. Dan matilah lampu itu dan kegelapan hadir. Berarti kegelapan hadir kalau apa? Kalau sumber dari lampu itu kita putus. Artinya lampunya sudah tidak lagi mengeluarkan terang. Begitu lampu itu sudah mati, langsung gelap. Langsung gelap itu datang. Jadi gelap itu datang dengan sendirinya pada saat terang ditarik. Oke? Nah, demikian juga kejahatan. Kejahatan itu akan terjadi pada saat, ya ini saya pakai istilah, sebagian anugerah Allah itu ditarik, maka muncullah kejahatan di situ. Karena apa? Sebaliknya, kalau saya mau katakan sebaliknya, selama anugerah Allah itu full, ya full pada seseorang, menjaga full pada seseorang, istilahnya sepenuhnya dia di dalam anugerah Allah dan perlindungan dan pemeliharaan dan dipagari oleh Allah dengan sepenuhnya dan sempurna, maka tidak akan pernah bisa muncul kejahatan dalam hidupnya dia. Kalau anugerah Allah itu full ya, full apa itu istilahnya, secara intens ya, tidak ada satu lubang pun yang bisa diserobot oleh si kuasa kegelapan itu, si ya istilahnya si iblis itu yang mau menerobos itu tidak pernah bisa. Nah, kecuali Allah menarik sebagian anugerahnya, maka iblis mulai masuk dan itu terjadilah yang namanya kejahatan tersebut. Jadi iblis itu saudara jangan pikir seperti tadi dua kekuatan yang beradu, saling beradu ini ya, saling mau mengalahkan satu dengan lain. Tidak. Iblis pun sepenuhnya berada di dalam kendali Allah. Itu saya kalau boleh mengatakan suatu istilah-istilah yang mungkin saudara jarang dengar ya. Iblis pun sepenuhnya berada di dalam kendali Allah. Loh, bukankah iblis itu musuh Allah, Pak? Iblis itu musuh Allah itu saya kasih tanda petik. Sebetulnya mana yang lebih tepat? Iblis musuhnya Allah atau Allah musuhnya iblis? Mana yang lebih tepat? Nah, ini Anda kalau melatih berpikir yang benar, saudara akan bisa menjawab dengan tepat. Saya ulangi ya, mana yang lebih benar?
iblis musuhnya Allah, atau Allah musuhnya iblis? Ya memang ada orang bilang ya dua-dua, Pak. Bukan, saya bukan mau mengatakan dua-dua. Saya mau tanya, Anda pilih salah satu. Mana yang paling tepat? Ya, iblis itu musuhnya Allah, atau Allah musuhnya iblis? Ayo, siapa yang mau jawab? Ya boleh di-unmute ya yang mau jawab ya. Silakan. Pak, Silakan ya. karena mesti pilih satu, ya tentunya Allah musuhnya iblis. Tapi pasti juga sebenarnya iblis musuhnya Allah juga pasti sih, Pak. Oke. Ini Pak Angela ya namanya. Notebooknya Belum diganti. kan, Pak. Siapa namanya? Nah, ini notebooknya pinjaman, Pak. Oh, pinjaman. Ini Bapak siapa ya? Bentar. Yohanes. Pak Yohanes. Oke, nggak apa-apa. Masih diganti ya. Ya, Boleh ini dilanjut aja. supaya saya jangan keliru manggil gitu aja. Iya. Ya, saya coba klarifikasi tadi jawaban dari Pak Yohanes. Yohanes. Ya, Pak Yohanes. Nah, ini canggih ya, langsung ganti nama ini. Langsung ganti 1 detik, Pak. Oke, jadi penjelasannya begini. Kalau iblis itu musuhnya Allah, itu saya kasih tanda petik aja. Kenapa saya kasih tanda petik? Karena sebetulnya kekuatan iblis itu tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Nah, ini suatu statement bocoran yang saya mau jelaskan sebetulnya nanti kalau sudah menjelaskan mengenai setan. Tapi ini kasih bocoran dulu ya. Jadi begini. Kalau iblis itu musuhnya Allah, kekuatan iblis itu enggak ada apa-apanya dibandingkan dengan kekuatan Allah. Ya, jadi kasih contoh misalnya saya melawan Mike Tyson. Ya toh. Kalau tidak salah Mike Tyson masih hidup ya. Karena kalau tidak salah dengar Masih, Pak. barusan ini mengadakan pertandingan itu. Iya, Pertandingan untuk yang veteran. Iya, Para veteran. yang sudah tua-tua itu. Iya, benar, Pak. Nah, lalu saya melawan Mike Tyson. Sebetulnya yang benar-benar merupakan musuh itu saya musuhnya Mike Tyson atau Mike Tyson musuhnya saya. Nah, coba dipikirkan itu, ya kan? Saya melawan Mike Tyson. Wah, lalu Pak Mike Tyson-nya melihat saya, wah ini musuh saya. Apa gitu? Saya ini beratnya cuma 46 atau 47, saudara ya. Mungkin separuhnya Pak Yusak itu saya ini. Oke, jadi Mike Tyson kalau melihat saya, apa ini saya ini musuhnya Mike Tyson? Aduh, kecil banget ini orang ini, ya sejentik. Ya, mungkin ujungnya jentik ini saya itu. Nggak ada apa-apanya. Yang benar-benar menjadi suatu yang tantangan berat bagi saya adalah justru Mike Tyson itu musuh saya. Karena amat sangat berat. Kalau ringan misalnya, semut itu musuh saya. Aduh, kok Anda kok mau melawan semut? Ya, tinggal dipijat gini kan selesai. Itu bukan lawan Anda. Kalau lawan Anda itu singa, nah itu betul, itu lawan Anda itu singa. Tapi kalau semut kan enggak. Ya seperti itulah gambarannya. Kenapa saya tadi katakan bahwa yang benar itu bukan iblis itu lawannya Allah.
Allah itu yang lawannya iblis. Dengan kata lain lagi, sebetulnya kalau tadi saya katakan bahwa iblis itu pun berada di bawah kuasa Allah dan kendali Allah secara mutlak, maka iblis pun ada di dalam kendali Allah. Saudara jangan pikir iblis itu bisa kemana-mana, Allah sampai bingung, Allah sampai nggak pernah bisa mengendalikan iblis. Karena kuasanya saking hebatnya, saking luar biasanya, Allah sampai kewalahan melawan iblis. Nah, itu semua ada rumus yang salah. Ya, itu presupposisinya error itu. Kalau sudah seperti itu presupposisinya error. Makanya belajar presupposisi itu penting. Ya, pada saat Anda memahami iblis, apakah iblis itu benar-benar suatu kekuatan yang Allah sampai kewalahan menghadapinya? Nggak mungkin kan kewalahan. Karena apa? Karena presupposisinya apa? Iblis itu pun adalah ciptaan Allah. Meskipun tidak langsung diciptakan jadi iblis, tapi pertama malaikat dulu. Tapi kan jelas-jelas eksistensi keberadaan iblis itu adalah di bawah kuasa Allah. Oke, ya saya harap saudara paham ini. Ya. Oke, saya pikir lebih baik saya berhenti karena sudah jam 20.20. Saya ingin respon dari Anda, mungkin ada yang mau menanggapi, ada yang mau bertanya, ada yang nggak jelas, mungkin dari tanya jawab ini akan lebih clear, ya. Tanya, Pak. Silakan, Ya, Pak. silakan, Pak. Saya tentunya setuju banget kalau iblis tuh nggak ada apa-apanya melawan Allah. Kecil lah kayak tadi semut dengan kita gitu. Cuman ada istilahnya di Alkitab yang sedikit membuat kayaknya iblis itu ada powernya gitu, Pak. Contohnya Allah itu ngobrol-ngobrol sama iblis pada saat iblis mau mencobai Ayub. Iya. Yang kedua, pada saat iblis gagal mencobai Allah setelah selesai berpuasa 40 hari, kemudian iblis mundur dan mencari saat yang tepat untuk maju lagi gitu. Sepertinya iblis ada kekuatan juga. Terus yang ketiga, pada saat Tuhan Yesus disalibkan, di situ si iblis seolah-olah menang gitu. Itu yang agak membuat bingung, seolah-olah si iblis itu hebat sih. Tapi buat manusia memang iblis hebat sih. Ya. Oke. Baik. Ya, bagus itu. Pernyataan-pernyataan dari Pak Yohanes yang mengutip kitab Ayub itu sebagian, lalu juga waktu Tuhan Yesus dicobai dan kemudian Tuhan Yesus disalib. Ya. Nah, itu nanti saya akan jelaskan lebih lengkap pada saat saya sudah mulai membahas mengenai iblis. Cuma sekarang ini belum ya. Sekarang belum. Jadi mohon sabar Pak Yohanes. Ditahan dulu ya. Nah, mohon sabar karena kita masih membahas mengenai asal-usul kejahatan dan kok bisa terjadi kejahatan di dalam ciptaan Allah yang sempurna. Nah, itu tadi saya sudah sedikit memberikan tips bahwa sampai bisa terjadinya kejahatan itu karena seperti kegelapan. Bisa munculnya kegelapan karena terang itu ditarik. Nah, bisa munculnya kejahatan itu karena Allah menarik sebagian anugerahnya. Ya, sehingga bisa muncul yang namanya kejahatan itu atau pelanggaran itu. Pak, tolong diperjelas dong, kenapa sih Allah pakai tarik-tarik sebagian? Jadi kacau deh Pak dunia ini. Nah, itu yang menarik ya. Itu yang benar-benar menjadi
menjadi seharusnya menjadi pertanyaan yang saya berarti Pak Yohanes ini cukup jeli nih sampai bertanya, kenapa Allah harus menarik anugerahnya? Bukankah kalau anugerahnya terus-menerus menaungi sampai nggak mungkin terjadi kekacauan, itu akan lebih baik daripada anugerahnya ditarik. Tapi ini saya lagi mengajak saudara untuk berpikir dengan argumentasi. Tetapi tidak ada penjelasan yang bisa lebih logik, ya lebih logik. Logiknya itu logik yang menurut Alkitab, yaitu kecuali hanya bisa terjadi kejahatan itu kalau Tuhan menarik anugerahnya. Ini paling logik, karena kalau semua di dalam anugerah Tuhan yang full protect, ya full protect itu full dilindungi, itu nggak mungkin bisa terjadi kebocoran, itu nggak mungkin. Karena kalau sampai kebocoran ya berarti Allah itu nggak sempurna, berarti Allah itu. Berarti Allah itu nggak bisa memprotek dengan baik ciptaannya itu. Jadi sampai bisa terjadinya tanda petik kebocoran ini, bukan Allah kebocoran, tapi sampai terjadinya kejahatan itu karena Tuhan itu memang menarik sebagian anugerahnya. Nah, kalau mengenai tadi Pak Yohanes tanya, apa tujuannya? Kenapa Allah berbuat seperti itu? Saya yakin jawabannya adalah pasti Tuhan punya tujuan. Pasti Tuhan punya tujuan. Nah, saya harap Pak Yohanes sudah mulai jeli nih, meneliti kira-kira apa tujuan Tuhan mau menarik sebagian anugerahnya. Ya, nah itu suatu yang saya ingin memang memberikan pertanyaan-pertanyaan yang menggelitik supaya ya istilahnya gini, istilahnya itu Tuhan itu kan bukan sembarangan menarik anugerahnya kan. Pasti ada sesuatu yang dibalik Tuhan menarik anugerahnya, ada sesuatu yang sangat signifikan. Ya. Pak, boleh saya jawab, Pak? Silakan. Tuhan ingin kita taat pada Dia, bukan karena taat seperti robot yang nggak bisa berbuat salah. Tuhan mau dengan kesungguhan hati kita mentaati Dia. Cuman sayangnya lebih banyak gagal daripada menyenangkan Tuhan. Jadi bukan bocor sedikit, Pak. Bocornya luar biasa. Oke. Nah, jawaban Pak Yohanes ini akan saya juga kasih argumentasinya ya. Sebetulnya ini sudah saya tulis sih. Ya, tapi argumentasinya begini, ini kalau ngobrol-ngobrol begini ya. Kan acara kita ini obrolan. Jadi Tuhan itu ingin supaya manusia tidak seperti robot yang terus sepertinya sudah diatur semuanya untuk bisa taat. Tapi Tuhan mau supaya manusia itu di dalam kebebasannya dia bisa memilih taat dengan kemauannya sendiri. Nah, itu jawaban Pak Yohanes ya. Nah, dan itu memang sudah boleh dikatakan jawaban umum di mana banyak kita dengar penjelasan-penjelasan yang seperti itu. Tapi saya memberi pertanyaan lagi dari jawaban itu. Pertanyaannya adalah, sebetulnya ini nanti saya mau bahas ya, tapi enggak apa-apa, saya kasih pertanyaan dulu, tapi enggak usah dijawab dulu ya, enggak usah dijawab dulu. Ini cuma pertanyaan buat dipikir aja. Begini pertanyaannya. Waktu Tuhan menarik sebagian anugerahnya dan boleh dikatakan mau memberikan kesempatan pada manusia untuk memilih keputusannya. Sebetulnya Pak Yohanes tadi sedikit sudah menjawab. Apakah Tuhan sudah tahu kalau ini ditarik apa yang akan terjadi? Tuhan sudah tahu itu.
Dan itu sudah pasti. Apa yang Tuhan tahu tentang ditariknya anugerahnya dan akibatnya ditarik ini akan terjadi apa, itu Tuhan sudah tahu. Nah, lalu kalau memang Tuhan sudah tahu hasilnya akan terjadi apa, kembali lagi kepada pertanyaan tadi, apa maksud Tuhan? Ya, oke, ini saya tidak mau langsung membahas ini karena nanti akan saya bahas pada berikutnya setelah nanti ada kalau ada kesempatan setelah tanya jawab ini saya akan lanjutkan bahan saya. Oke, mungkin ada yang mau bertanya yang lain atau Ya, sekali lagi buat menanggapi. para pendengar yang mau bertanya langsung aja lewat WhatsApp ya di 081357901628 atau bisa lewat live chat di YouTube ya, tinggal ketik Sri Spasingagel. Ini di Zoom sudah ada yang bertanya, Pak Andi. Ya. Dari Pak Theodor Nehemia. Pak Andi, waktu kita bilang iblis di bawah kendali penuh Allah, apakah iblisnya sendiri punya kehendak bebas? Tapi kalau iblis itu dicipta seperti robot, lalu kenapa ada malaikat yang jatuh ke dalam dosa? Ya ini tadi. Ya, oke. Saya jawab sedikit ini dari Pak Theodor. Apakah iblis punya kehendak bebas? Kehendak bebas itu tanda petik. Saya jawab punya. Tapi punyanya itu saya kasih tanda petik. Karena tidak ada kebebasan yang benar-benar bebas. Itu tidak pernah ada. Ya, kebebasan yang bisa sampai keluar dari kendali Allah. Kebebasan yang sampai keluar dari kendali, sampai keluar dari kedaulatan, sampai keluar daripada penetapan Allah. Nah, itu yang tidak mungkin. Tidak mungkin ada kebebasan yang sampai di luar kendali Allah. Berarti kalau sampai bisa keluar dari kendali Allah ini sendiri sudah tidak sempurna karena sudah tidak mampu mengatasi kebebasan yang dimiliki oleh si calon iblis ini. Ya kan? Nah, coba mengerti ini, memahami ini. Jadi tidak ada kebebasan yang bisa keluar dari kendali Allah, keluar dari ketetapan Allah, keluar dari rencana Allah. Itu tidak mungkin. Ya, tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Karena saya tadi sudah mulai dengan suatu presupposisi bahwa semua rencana Allah pasti terjadi. Dan semua yang tidak direncanakan Allah pasti tidak pernah terjadi. Nah, ini kalau kita sudah sepakat tadi, kecuali kita mundur lagi kepada presupposisi yang masih kita ragukan sendiri. Nah, pertanyaannya kan tadi saya sudah ajukan pertanyaan, apakah bisa terjadi sesuatu yang di luar rencana Allah? Apakah bisa suatu itu terjadi di luar kendali Allah? Apakah yang Allah tidak rencanakan itu bisa tahu-tahu terjadi di luar perhitungan dan di luar pikiran dan di luar pengetahuan, di luar rencana Allah? Nah, itu apakah bisa terjadi? Kalau saudara mengatakan bisa, berarti Allah itu jelas-jelas sudah rencananya tidak sempurna, perhitungannya tidak sempurna, pengendaliannya tidak sempurna, semuanya menjadi tidak sempurna semua dan tidak ada jaminan karena semua bisa keluar daripada kendali Allah. Dan Allah bukan Allah yang sempurna berarti. Kalau Allah sempurna itu semua adalah tentunya di dalam seluruh pengendalian yang juga sempurna. Nah, itu jawaban saya tentang kehendak bebas. Jadi kehendak bebasnya kasih tanda petik. Karena tidak ada kehendak bebas yang benar-benar bisa keluar dari penetapan Allah. Tapi waktu iblis mau melakukan
mencobai manusia, mencobai Yesus Kristus, itu dia melakukan dengan kemauannya sendiri, dengan keputusannya sendiri. Nah, itu yang jadi tidak robot, tidak pernah Allah menciptakan robot. Meskipun semua sudah ada di dalam penetapan dan rencana yang sempurna, tapi tidak ada yang jadi robot karena semua yang dilakukan oleh manusia maupun oleh malaikat maupun oleh iblis semuanya atas kemauan, kehendak dan pilihannya sendiri. Nah itu berarti yang nanti tetap dituntut itu adalah tanggung jawab. Karena manusia menentukan pilihan atas keputusannya. Nah, tapi pilihan atas keputusannya itu tidak pernah bisa keluar daripada kendali Allah atau rencana Allah yang sempurna. Nah, ini kalimat-kalimat ini sangat penting. Tapi sangat membingungkan karena banyak orang yang memang di sini menjadi apa ya, kacau karena dia bingung antara Allah yang berdaulat dan Allah yang memberikan kebebasan. Ya, Allah yang berdaulat dan manusia yang punya kebebasan. Itu seringkali orang bingung di situ. Tapi kita tidak usah bingung karena Alkitab itu jelas-jelas menyatakan kebenaran ini. Bahwa Allah itu berdaulat sepenuhnya dalam segala perkara, segala peristiwa, segala kondisi. Allah berdaulat sepenuhnya karena Allah tidak pernah berdaulat separuh-separuh. Dan yang kedua adalah manusia dan segala makhluk itu melakukan atas segala pertimbangan dan keputusannya yang dia pilih. Itu yang jadi dua hal ini, bahwa manusia itu bahwa Allah itu berdaulat atas segala sesuatu dan manusia bertanggung jawab atas segala keputusannya, itu dua-dua diajarkan oleh Alkitab. Tapi dua-dua ini tidak saling meniadakan. Jadi saya mau tegaskan lagi, kedaulatan Allah tidak meniadakan tanggung jawab manusia. Tanggung jawab manusia juga tidak meniadakan kedaulatan Allah. Nah, sehingga saya mau paparkan lagi seperti yang minggu lalu dijelaskan, juga diingatkan oleh Pak Eli ya, bahwa saya beberapa kali menjelaskan mengenai kedaulatan Allah dan tanggung jawab manusia ini seperti dua rel kereta api. Dua rel kereta api itu selalu sejajar, saudara-saudara ya, dan tidak pernah dua rel ini menjurus ke makin lama makin mendekat untuk bertemu pada satu titik, tidak pernah. Dan tidak pernah juga rel ini makin lama makin menjauh sehingga satu dengan yang lain jaraknya makin jauh, itu tidak pernah. Yang namanya rel kereta api adalah dua rel ini harus selalu sejajar. Nah, rel yang satu itu namanya kedaulatan Allah dan rel yang satu itu namanya adalah tanggung jawab manusia. Maka Alkitab mengajarkan dua hal ini, dan memang dua hal ini kelihatannya tidak perlu kita usahakan untuk digandeng. Memang tidak perlu digandeng karena dua hal ini memang ada di Alkitab. Ya. Dan tidak perlu dijauhkan atau dihilangkan, tidak perlu. Dua-dua eksis. Kedaulatan Allah itu eksis, tanggung jawab manusia itu juga ada atas segala tindakannya. Nah, jadi dalam hal ini ya kita terima dan menerimanya orang percaya itu namanya kita mengimani kebenaran ini. Meskipun mungkin secara akal kita yang terbatas sulit menerima. Seperti kita contohnya menerima Allah Tritunggal itu kan sulit. Tapi kita mengimani karena Alkitab menyatakan itu. Demikian juga Alkitab menyatakan Allah berdaulat atas segala sesuatu, atas burung-burung di udara, ya, atas binatang di laut, dan semuanya. Allah berdaulat semuanya, ya, atas segala planet-planet dan semuanya. Allah berdaulat atas tadi hati raja seperti batang air yang dialirkan kemana saja yang Tuhan mau. Lalu pemerintah, tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, semua ditetapkan oleh Allah.
lalu rambut di kepalamu pun sudah terhitung, lalu burung di udara tidak akan jatuh di luar kehendak Bapa. Ini semua menyatakan kedaulatan Allah sepenuhnya. Tapi juga kita memaparkan manusia itu di dalam segala tindakannya, dia mempertimbangkan, dia memikirkan, dia memilih, dia mengambil keputusan. Dan manusia bertanggung jawab atas segala tindakannya. Itu juga diajarkan oleh Alkitab. Manusia tidak pernah jadi robot. Malaikat juga yang memberontak juga tidak pernah dia menjadi robot. Ya, tetapi bagaimana bisa terjadinya pemberontakan itu? Itu yang tadi saya bilang, sebagian anugerah Allah ditarik. Oke, silakan. Pertanyaannya, kalau Allah masih membutuhkan respon dan tanggung jawab manusia, berarti keselamatan itu bisa pudar, Pak, hilang, Pak. Pak Mauricio ya ini ya. Ya, Pak Pak Mauricio Kana. Ya. Mauricio. Kalau Allah masih membutuhkan respon tanggung jawab manusia itu sendiri, orang percaya itu sendiri, berarti keselamatan bisa hilang, Pak, dari orang percaya tersebut. Pertanyaan bagus sekali. Saya akan jawab. Meskipun itu ada dua rel, yang tadi saya gambarkan, rel kedaulatan Allah dan rel tanggung jawab manusia. Tapi relnya ini bukan sejajar seperti rel kereta api, tapi relnya ini satunya di atas, satunya di bawah. Yaitu rel yang atas itu adalah kedaulatan Allah, dan rel yang di bawah itu adalah tanggung jawab manusia. Nah, ini mau menggambarkan apa? Bahwa sebetulnya manusia pun tidak sanggup untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ya, tidak akan sanggup. Karena manusia itu sebetulnya tidak pernah mengerti dari dirinya sendiri tentang tanggung jawabnya. Kalau tidak ada anugerah Allah. Nah, perhatikan ini. Jadi manusia itu sendiri tidak akan bisa mampu mengerti tanggung jawabnya sendiri kalau tidak ada anugerah Allah. Maka yang tadi ditanyakan oleh Pak Mauricio, bahwa kalau gitu keselamatan tidak terjamin karena tanggung jawab manusia masih dituntut. Nah, saya akan jawab tadi. Manusia itu baru bisa menyadari ya fungsi tanggung jawabnya kalau Tuhan memberikan anugerah kepadanya. Kalau enggak, ya enggak bakal bisa mengerti akan tanggung jawab. Karena apa? Karena semua manusia itu sudah jatuh dalam dosa, semua manusia sudah mati rohani, dan tidak punya kemampuan untuk bisa menyadari kebenaran dari dirinya sendiri. Nah, ini doktrin manusia dan dosa. Oke, kembali lagi kepada tadi, ya, bahwa bisa terjadinya dosa itu karena Allah menarik sebagian anugerahnya. Saya kasih contoh, seperti Firaun. Dikatakan di Alkitab bahwa Firaun mengeraskan hatinya. Tapi juga dikatakan di Alkitab bahwa Tuhan mengeraskan hati Firaun. Nah, bagaimana Tuhan mengeraskan hati Firaun? Saya percaya bahwa Firaun itu kalau dikasih anugerah Allah, pasti dia bertobat. Contohnya, Rasul Paulus yang waktu ingin membunuh murid-murid Tuhan Yesus. Tuhan mempertobatkan Rasul Paulus dengan apa? Tentunya dengan memberikan anugerahnya. Sehingga Paulus yang tadinya melawan Allah, dia takluk, ya, takluk dan berlutut di hadapan Allah. Apakah Tuhan tidak bisa membuat Firaun untuk takluk dan berlutut di hadapan Allah? Jawabannya apa? Allah sanggup nggak membuat Firaun takluk dan berlutut di hadapan Allah? Pasti sanggup. Terlalu gampang. Nah,
Itu terlalu gampang. Jadi bagaimana Tuhan mengeraskan hati Firaun? Menarik sebagian anugerahnya. Sehingga dengan anugerah itu ditarik, Firaun makin mengeraskan hatinya. Makin ditarik, makin mengeraskan hatinya. Nah, itulah keberadaan kita yang semata-mata hanya bergantung pada anugerahnya. Kalau kita memahami kebenaran ini, maka kita bisa mengatakan semua only by grace. Semua hanya karena anugerahnya. Kalau aku bisa taat, itu pun karena anugerahnya. Oke? Oke. Baik. Baik. Ada lagi? Ada yang bertanya dari YouTube ataupun dari Zoom? Silakan di-unmute. Tidak ada ya? Kalau tidak ada, saya mau lanjutkan Ada Pak. dengan bahan saya. Oh ya, Pak Ada Yohanes. Pak Yohanes lagi. Ya. Tadi saya nungguin mungkin yang lain mau tanya dulu. Pak, kalau tadi dalam memberikan free will itu tetap semuanya terkendali di bawah kontrol Tuhan, setuju Pak? Katanya tidak ada yang sampai lost control. Ya. Nah, cuman ada pertanyaan yang sudah lama ditanyakan banyak orang juga. Ada orang yang dalam hidupnya rasa-rasanya hampir 100% hidupnya hanya buat diri sendiri. Tidak ada yang buat Tuhan. Yang buat Tuhan hanya mungkin hanya diucapkan di dalam doa saja, belum tentu dipraktekkan nih Pak. Jadi memang nggak mungkin nggak 100% karena kita nggak tahu hidupnya seseorang. Ya. Hidupnya itu ya buat diri sendiri, untuk kesenangan sendiri, hampir nggak ada yang buat Tuhan. Nah, kalau kejadiannya seperti itu, kan semuanya ada di bawah rencana Tuhan. Tapi orang ini hidupnya buat sendiri saja. Masa sih? Mungkin juga dia nggak pernah bertanya, Tuhan, apa sih rencanamu buat hidup saya? Yang saya bisa lakukan lah, gitu. Jadi hampir semuanya buat hidupnya itu, semua yang didapat dari Tuhan juga buat hidupnya sendiri, buat anaknya, buat dirinya sendiri lagi, balik lagi. Nah, apakah orang yang seperti ini, yang kehidupannya buat diri sendiri itu, kesannya seperti ada dia menggunakan free will-nya hanya untuk diri sendiri, sepertinya ada yang lost deh dari rencana Tuhan. Kan tadi katanya Tuhan pasti punya rencana. Gitu. Nah, orang ini hidupnya rencananya buat diri sendiri semua, gitu Pak. Gimana itu Pak? Oke. Ya, saya senang sekali nih dengan pertanyaan-pertanyaan Pak Yohanes ini yang menggelitik, ya. Pertanyaan-pertanyaan menggelitik. Bagaimana ini dengan orang-orang yang hidupnya hanya memikirkan dirinya sendiri? Rencana Tuhan kira-kira bagaimana? Apakah sepertinya kok tidak terjadi pada orang ini rencana Tuhan? Nah, mungkin perlu Pak Yohanes ini membaca dari Amsal 16. Nah, ini jangan kaget ya kalau baca ini. Coba Pak Yohanes membacakan Amsal 16 ayat keempat. Ya, Amsal 16 ayat keempat. Silakan Pak Yohanes bisa membacakan. Kesulitan ya? Kok masih di mute mic-nya? Di mute ya, silakan di unmute Pak Yohanes. Ya, silakan Pak. Amsal 16 ayat yang keempat. 16 ayat keempat.
Ini bahasa sehari-hari, Pak. Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Nah, jadi kalau tadi pertanyaan Pak Yohanes, ada orang yang hanya memikirkan dirinya sendiri, apakah itu di luar tujuan Tuhan atau di dalam tujuan Tuhan? Saya tetap jawab, itu tetap di dalam tujuan Tuhan. Dan Amsal 16 itu salah satu jawabannya. Sebetulnya jawabannya yang lain juga banyak, dan ilustrasi yang lainnya juga banyak. Cuma saya jawab to the point-nya di situ. Dan ini memang kembali lagi kepada kedaulatan Allah yang sudah menetapkan segala sesuatu dengan sempurna dan tidak ada yang salah di dalam penetapan Allah yang sempurna itu. Hanya memang kita tidak sepenuhnya bisa 100% memahami, itu tidak mungkin. Kita untuk memahaminya itu tidak mungkin. Tapi kalau kita melihat apa yang sudah dinyatakan kitab suci tentang keputusan-keputusan Allah, itu nyata. Ya, saya kasih contoh lain misalnya. Dalam perumpamaan di Alkitab itu, ini contoh yang paling jelas ya. Dalam perumpamaan di Alkitab itu ada yang namanya gandum dan lalang. Ya. Ada penabur benih gandum, ada penabur benih lalang. Dan benih gandum menjadi gandum, benih lalang menjadi lalang. Dan akhirnya bertumbuh dan tukang kebun mau mencabut lalang itu tidak boleh, dibiarkan bertumbuh bersama antara gandum dan lalang sampai saatnya menuai. Dan pada saat menuai baru dipisahkan, yang satunya dibawa ke dalam lumbung, satunya dibakar. Jadi itu semua bukan di luar tujuan Tuhan. Lalu ada perumpamaan lain, ada domba dan ada kambing. Maka gembala yang baik itu mencari domba-dombanya. Baik yang di dalam kandang, sudah di dalam kandang ya berarti sudah oke. Ada yang masih di luar kandang dan itu yang dicari oleh domba, oleh gembala yang sejati. Ya, domba-domba itu yang dicari sampai ketemu semuanya. Dan itulah target target gembala untuk mencari domba-domba yang hilang. Tapi gembala yang baik ini tidak pernah mencari kambing. Karena kambing itu bukan urusan gembala. Urusan gembala adalah domba-dombanya. Nah, ini berarti antara orang pilihan dan orang bukan pilihan. Dan itu Alkitab yang menyaksikan. Itu bukan saya loh ya. Alkitab yang menyaksikan ada orang pilihan, ada orang bukan pilihan, ada orang yang ditetapkan selamat, ada orang yang ditetapkan untuk binasa. Memang ini berat. Ini adalah teologi yang berat. Tapi itu juga ajaran dari Alkitab. Tapi ini maaf, saya tidak menjelaskan mengenai predestinasi hari ini. Karena topik kita bukan predestinasi, tapi topik kita adalah satanologi. Ya, jadi nanti kalau mau pakai topik itu, lain kali kita bahas. Ya, oke. Ini ada yang bertanya di Zoom, Pak ya? Ya. Di dalam chat ada Pak Mauricio Kana. Ya. Shalom Pak, bagaimana Bapak menyikapi atau menjelaskan tentang tujuan iblis dengan tujuan Allah menguji dan mencoba kemurnian iman, keyakinan daripada si Ayub yang adalah seorang yang saleh dan takut akan Tuhan. Karena kalau saya melihat atau mempelajari bahwa ada korelasi positif atau hubungan yang selaras, bagaimana bisa Allah yang kudus dan berkuasa bisa bekerja sama dalam tanda kutip menguji dan mencobai Ayub. Terima kasih, God bless you. Ya, saya kalau pertanyaan-pertanyaan seperti ini, saya sangat senang sekali ya. Jadi pertanyaan ini memang suatu pertanyaan yang membuat kita berpikir lebih dalam dari sekedar hanya melihat fenomena. Bahwa iblis mencobai Ayub, tapi sebetulnya apa tujuannya? Dan apa juga tujuannya Allah mengizinkan iblis mencobai Ayub? Ya, dan memang di Alkitab juga ada kata-kata bahwa Allah pun juga mencobai Abraham ya waktu
mempersembahkan anaknya itu. Nah, tapi jawabannya apa? Jadi kalau singkatnya begini, sebetulnya ini penjelasannya sebetulnya masih akan saya bahas dengan lebih terurai ya. Tapi saya akan jawab pendahuluannya dulu aja. Jadi tujuan iblis itu jelas untuk menghancurkan. Jadi tidak pernah tujuan iblis itu baik dan untuk membangun anak-anak Tuhan itu kan tidak pernah kan. Tujuan iblis itu selalu mau menghancurkan anak-anak Tuhan, pengikut-pengikut Tuhan, dan menghancurkan manusia untuk supaya semua manusia bisa mengikut iblis. Itu tujuannya iblis. Tapi kenapa Tuhan kok bisa, istilahnya kan iblis tadi di bawah kendali Allah, iblis itu. Nah, kenapa Tuhan kok sepertinya bisa bekerja sama di dalam mengizinkan iblis untuk mau menghancurkan manusia? Nah, apa yang Tuhan mau? Nah, itu yang sebetulnya sudah pasti ketemu jawabannya, ya pasti ketemu jawabannya. Karena tujuan Tuhan itu tidak pernah negatif untuk anak-anaknya. Tidak pernah tujuan Tuhan itu punya tujuan yang jelek untuk anak-anaknya, tidak pernah. Yang ada adalah iblis yang punya tujuan yang jelek, yang untuk mau menghancurkan. Tapi kenapa Tuhan justru mengizinkan iblis yang punya tujuan yang jelek itu? Nah, kalau Anda itu tetap sudah pegang presupposisi tadi bahwa iblis pun berada di dalam kendali Allah, ya, itu dari sisi Allah itu sudah jelas itu. Dari sisi Allah itu. Kenapa kok Allah mengizinkan iblis menggoda anak-anaknya? Sebetulnya kalau Tuhan tidak memberi izin, anaknya juga tidak pernah bisa, maksudnya iblis tidak pernah bisa tembus menggoda anak-anak Tuhan. Kalau Tuhan tidak mengizinkan, tidak pernah iblis bisa menembus pagar-pagar Tuhan yang melindungi anak-anaknya. Iblis mau menembus pagar-pagar itu tidak pernah bisa kalau Tuhan tidak memberi izin. Dan itu gambaran dari Ayub itu, kitab Ayub itu sangat jelas sekali bahwa iblis itu mau menghancurkan Ayub harus melalui izin Allah dulu. Kalau tidak melalui izin Allah, tidak akan pernah bisa. Nanti mungkin kita kalau sempat kita mau bahas Ayub itu secara lebih terperinci dan lebih teliti, membahas mengenai Ayub kalau ada kesempatan, ya. Karena ini juga berkaitan dengan satanologi sebetulnya, peristiwa Ayub itu. Oke, itu jawaban saya. Oke. Ada lanjutannya ya, pertanyaannya? Ya, ada lanjutannya. Bagaimana Bapak menyikapi atau menjelaskan bahwa kedaulatan Allah atas iblis memang berkuasa dan menang atas iblis. Tapi seringkali Allah memakai iblis masih dari ini ya, lanjutannya lagi ya. Memakai iblis sebagai kepanjangan tangan untuk menggenapi rencananya. Apakah kehendak manusia atau free choice dengan keinginan iblis bisa berjalan selaras walaupun di dalam kontrol Allah? Pasti rencana Allah yang terjadi. Jadi ini berarti Pak Theodor Nehemia ini sudah membaca tahapan-tahapan pembicaraan saya. Jadi sudah mulai menangkap ini bahwa kedaulatan Allah ini akan justru menggenapi segala rencana Allah. Pasti akan menggenapi segala rencana Allah. Di dalam iblis menjalankan hawa nafsunya, itu tetap rencana Allah yang akan terjadi. Nah, perhatikan ya kata-kata saya ini.
di dalam iblis menjalankan segala hawa nafsunya, tetap rencana Allah yang akan digenapi. Nah, ini direnungkan baik-baik ini kata-kata saya. Nanti makin lama akan makin jelas, ya. Oke? Oke. Tuh, sudah jam berapa ini? Jam 9, Pak. Waduh, kaget saya. Ini Saya pikir ada masih ada waktu ini mau bahas ada yang mau lagi. tanya, sudah di-unmute ini, tapi karena waktu yang sudah mendekati akhir, mungkin bisa ditutup dulu oleh Pak Andi Halim. Ya, saudara kalau mau tanya, saudara bisa WA tadi ya. WA di nomor, coba nomornya. Anda bisa WA supaya nanti di hari Kamis kita akan bacakan pertanyaannya ya di 08135790168 ya. Khusus kayak untuk Pak Mauricio yang tadi banyak pertanyaannya, Anda bisa langsung aja WhatsApp ya di 08135790168. 081357901 628. Ya, ini bisa lihat di chatnya WA, chatnya Zoom sama chatnya YouTube ya. Itu. Yes. Ya. Oke, saudara, saya sampai pada kesimpulan yang akan dilanjutkan pada hari Kamis yang akan datang ya. Saya harap saudara tetap sabar dan kita bertahap demi bertahap makin membuka pelajaran-pelajaran tentang satanologi ini. Dan memang perlu waktu ya, perlu waktu untuk bisa mengamini dan mengimani kebenaran-kebenaran yang Tuhan nyatakan yang memang tidak mudah untuk langsung ditelan dan ditangkap dengan begitu saja karena membutuhkan pemikiran-pemikiran dan pergumulan secara nyata. Bersyukur pada Tuhan bahwa kalau kita bisa belajar seperti ini juga anugerah Tuhan. Dan saya juga bersyukur karena saya boleh membagikan kebenaran-kebenaran ini dari pergumulan-pergumulan saya di dalam belajar firman Tuhan, dalam belajar Alkitab, dan belajar juga teologi yang benar-benar mau back to the Bible. Ya, oke, saya sampai di sini dulu dan kita akan tutup dalam doa. Bapa yang di surga, kami sungguh bersyukur dan terima kasih karena anugerah-Mu di dalam kesempatan waktu yang sempit ini kami boleh belajar kebenaran-kebenaran firman-Mu yang sangat dalam dan kami membutuhkan waktu sebagai manusia yang terbatas untuk memahami kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang tak terbatas ini. Kami serahkan ya Tuhan, supaya semua yang kami pelajari tidak membuat kami makin sombong atau makin merasa diri kami sudah tahu segala sesuatu, tapi justru menyadarkan kami bahwa kami sebenarnya tanpa anugerah Tuhan, kami tidak mungkin bisa memahami semua kebenaran-kebenaran ini. Terima kasih Tuhan, semua ini hanya karena anugerah Tuhan semata-mata, dan biarlah kami sungguh-sungguh mengucap syukur atas belas kasihan Tuhan bagi kami orang-orang berdosa yang tidak layak ini. Kami serahkan semua rekan-rekan dari pendengar Radio RMC, baik yang ikut Zoom, ikut YouTube, dan aplikasi Radio RMC, baik website juga. Tuhan berkati semuanya, dimanapun kami berada. Dan terima kasih juga untuk seluruh kesempatan ini yang Tuhan berikan kepada kami melalui sarana-sarana media ini. Kami serahkan doa kami serahkan untuk waktu selanjutnya di dalam tangan pengasihan dan belas kasihan Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin.